kepala suku Yaoming. Aku tidak akan berani berbicara seyakin itu jika aku tidak bisa membuktikan klaimku, ucap Xiaoyan. Situasi Pulau Naga Timur memang serius. Saat ini, Pulau Naga Timur jelas mengerti bagaimana memilih antara kehancuran atau mengesampingkan harga diri mereka. Aku akan mengirim beberapa ahli dari suku untuk mengamati pergerakan suku Poneglyph Surga selama periode waktu ini. Aku akan memberitahu saudara Xiaoyan begitu para ahli mereka bergerak, ucap Yaoming. Yaoming langsung angkat bicara. Ia juga orang yang sangat tegas, karena sudah bulat tekadnya, ia tidak akan bimbang dalam bertindak. Kalau begitu, aku akan merepotkan kepala suku Yaoming. Kita akan tetap tinggal di suku Piton Tanah dalam 9 tenang selama periode waktu ini. Selain itu, kita mungkin perlu meminjam mata air 9 tenang, ucap Xiaoyan melirik Cailin setelah menyebutkan mata air 9 tenang. Ia berencana menggunakan kekuatan mata air 9 tenang untuk membantu Cailin menyelesaikan penempaan tubuhnya. Baiklah, ini masalah kecil. Namun, energi di dalam mata air 9 tenang luar biasa gelap dan dingin. Saudara Xiaoyan harus berhati-hati, ucap Yaoming tertawa sebelum mengingatkan Xiaoyan tentang kekuatan mata air itu. Aku mengerti, ucap Xiaoyan. Karena masalah prasasti batu telah terselesaikan, kita harus kembali ke suku dulu. Kita perlu beberapa persiapan untuk menghadapi suku Poneglyph Surga, ucap Yaoming sembari melambaikan tangannya yang besar. Tubuhnya bergerak saat ia terbang menuju jaringan bawah tanah. Kelompok Xiaoyan juga perlahan mengikutinya. Yaoming buru-buru membuat beberapa persiapan setelah kembali ke suku Piton Tanah dalam 9 tenang. Ia baru saja mendapatkan kembali posisinya. Mungkin tidak mudah baginya untuk segera melakukan sesuatu sebesar ini, tetapi mengingat karakternya, ia pasti akan dapat menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan sempurna. Sementara Yaoming bersiap menghadapi suku Poneglyph Surga, kelompok Xiaoyan beristirahat sehari penuh. Keesokan harinya, mereka kembali muncul di samping mata air 9 tenang. Energi gelap dan dingin yang terkandung dalam mata air 9 tenang sangat mematikan bagi seorang ahli biasa. Namun piton penelan surga 7 warna memiliki aura yang sangat pekat, gelap dan dingin. Kemungkinan hanya kau yang bisa menyerap energi di dalamnya tanpa rasa takut, ucap Xiaoyan sembari menoleh ke arah Cailin. Ia tersenyum dan berbicara kepadanya setelah melirik mata air 9 tenang dengan udara dingin yang melayang di atasnya. Kekuatan gelap dan dingin di dalam mata air 9 tenang sungguh luar biasa. Bahkan seorang ahli dari suku Piton Tanah dalam 9 tenang pun tak akan berani menjelajah jauh ke dalamnya. Namun, ini bukan masalah besar bagiku, ucap Cailin tersenyum tipis. Nada suaranya terdengar cukup bangga. Sebagai satu-satunya piton penelan surga 7 warna di dunia saat ini, ia pantas meremehkan semua binatang ajaib berjenis ular. Xiaoyan tersenyum. Ia mengepalkan tangannya dan sebuah botol giok muncul di dalamnya. Awan pil menyelimuti botol giok itu. Fluktuasi energi yang sangat kuat terpancar dari botol itu. Ini pil pengembalian bodhisattva agung, pil harta karun tingkat 9. Pil ini bisa sangat meningkatkan peluangmu untuk naik ke kelas Banseng. Kau harus meminumnya di saat kritis. Pil ini mungkin akan sangat membantumu saat itu, ucap Xiaoyan menyerahkan botol giok itu kepada Cailin sambil berbicara. Cailin mengangguk kecil. Ia tidak menolaknya. Sebaliknya, ia mengulurkan tangan dan menerima botol giok itu yang berisi kehangatan. Pelatihan ini tidak akan berjalan mulus. Waktu yang dibutuhkan kemungkinan besar akan lama. Aku akan menginstruksikan Yaoming untuk mengirim beberapa orang untuk menjagamu jika aku harus pergi dan mengurus beberapa hal, ucap Xiaoyan. Cailin memainkan botol giok di tangannya. Ia tahu bahwa kelompok Xiaoyan mungkin harus segera pergi untuk membunuh para ahli dari suku Poneglyph Surga. Karena itu, ia tidak berkomentar apapun. Ia memutar kepalanya dan tiba-tiba mengangkat matanya yang sipit dan panjang yang memancarkan ekspresi mempesona. Ia perlahan melangkah maju dan dengan lembut menempelkan bibir merahnya ke bibir Xiaoyan. Xiaoyan merasa linglung saat ia merasakan kelembutan yang tiba-tiba itu. Lengannya secara refleks memeluk pinggang Cailin yang lembut, ramping dan seolah tak bertulang. Itu benar-benar godaan yang sesungguhnya. Pinggang ular yang mempesona itu mengandung pesona yang menyihir semua kehidupan saat bergetar lembut. Si cantik dalam pelukannya
dengan lembut menoleh setelah Xiaoyan linglung karena kelembutan itu. Sebuah suara lembut terdengar di telinganya. "Hati-hati, ingat hidupmu adalah milik ratu ini," ucap Cailin dengan dingin. Xiaoyan terkejut setelah sekali lagi mendengar kata-kata yang pernah terpatri dalam jiwanya. Ia menoleh hanya untuk melihat sudut mulut Cailin tiba-tiba terangkat membentuk lengkungan yang mempesona. Lengkungan ini tampak seperti goresan terakhir sebuah mahakarya. Hal-hal ini menyebabkan wanita yang awalnya lembut tiba-tiba tampak dingin dan kuat. Dalam sekejap, Cailin yang selama bertahun-tahun bersikap lembut di hadapan Xiaoyan tampak kembali menjadi medusa yang dingin dan kejam seperti dulu. Sama seperti saat itu, ia telah mengguncang seluruh kekaisaran Jiama dan membuat Xiaoyan khawatir sepanjang waktu. Xiaoyan tertegun melihat Cailin tampak berubah menjadi orang yang berbeda. Senyumnya tiba-tiba lebih lebar tepat saat Cailin hendak berbicara. Tubuhnya yang indah bergetar dan ia berubah menjadi piton penelan surga 7 warna yang luar biasa besar. Piton ini mengayunkan ekornya yang besar dan menyerbu ke dalam mata air kuning 9 tenang tanpa menoleh sedikit pun dan hanya meninggalkan gelombang besar yang bergulung. Air danau langsung tampak mendidih setelah Cailin memasuki mata air kuning 9 tenang. Gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya pun terbentuk. Xiaoyan bisa merasakan energi mata air kuning 9 tenang bergolak saat ini. Xiaoyan tertegun sejenak saat berdiri di samping mata air 9 tenang. Akhirnya ia tersenyum pahit dan tersadar. Ia mengusap bibirnya sementara matanya menjelajahi permukaan danau dengan ekspresi yang agak rumit. Sejak melahirkan Xiao kecil, karakter Cailin tampak jauh lebih lembut. Ia telah memilih untuk menuruti semua permintaan Xiaoyan. Namun saat ini, Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa Ratu Medusa yang dingin dan sombong masih ada jauh di dalam diri Cailin. Ia seolah telah memaksakan diri untuk menjadi istri dan ibu yang baik karena Xiaoyan dan Xiao kecil. Dibandingkan kamu menjadi istri dan ibu yang baik, aku lebih suka kamu menunjukkan karakter aslimu, gumam Xiaoyan. Xiaoyan memandangi permukaan danau dan mendesah pelan. Tubuhnya bergerak dan ia muncul di atas batu yang menonjol di atas jurang yang dalam. Setelah itu, ia duduk di atasnya. Ia perlu mengerahkan seluruh kekuatannya sebelum keluar untuk menghalang para ahli dari suku pondok iblis surga. Jari mata air kuning, telapak tangan mata air kuning, amarah ilahi mata air kuning. Ketiga keterampilan do pamungkas mata air kuning ini telah dimasukkan ke dalam jiwaku oleh pecahan jiwa San Iblis itu. Berbagai hal yang dipahami San Iblis saat mempelajari keterampilan Dao ini juga termasuk dalam informasi yang kuterima. Berkah semacam ini jauh dari yang bisa dibandingkan dengan keterampilan Dao prasasti batu yang dipelajari Yao Ming dan lainnya. Gumam Xiaoyan sembari memejamkan mata, tetapi pikiran-pikiran ini dengan cepat terlintas di hatinya. Meskipun Xiaoyan saat ini baru saja memperoleh 3 keterampilan Dao hebat ini, Xiaoyan benar-benar yakin bahwa keterampilan Dao mata air kuning yang dapat dilepaskan akan jauh lebih kuat daripada jari mata air kuning atau telapak tangan mata air kuning milik Yao Ming. Pengetahuan yang dikumpulkan oleh San Iblis Wang Quan sepanjang hidupnya bukanlah hal yang sia-sia. Terlepas dari bagaimana orang lain memahami teknik Dao, akan sangat sulit bagi orang lain untuk melampaui pemahaman Sang Pencipta. Darah esensi San Iblis mengandung kekuatan San Iblis Wang Quan. Jika aku bisa menyerapnya, kekuatanku akan melonjak, gumam Xiaoyan dalam hati. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan saat setetes darah keemasan muncul di telapak tangannya. Kemunculan setetes darah ini membuat area di sekitarnya bergetar hebat. Xiaoyan jelas merasakan seluruh energi dalam radius 1000 kaki mulai menghilang. Ini memang layak menjadi darah esensi dari San Iblis karena ini sangat kuat, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum setelah merasakan sekelilingnya. Ini pertama kalinya ia merasakan energi yang begitu kuat, bahkan energi alami di sekitarnya pun mulai terpencar. Kupikir aku akan memperbaikinya terlebih dahulu, gumam Xiaoyan. Xiaoyan melirik mata air 9 tenang di bawah. Ia menghela nafas lega setelah melihat tidak ada yang aneh yang terjadi. Ia kemudian membuka mulut dan mengembuskan nafas. Api menyembur keluar dan melilit setetes darah emas. Meskipun darah esensi ini dapat diserap dalam keadaan normal, berhati-hati terkadang bukanlah hal yang buruk.
Darah keemasan membara di dalam api surgawi selama 3 jam penuh, tetapi tidak ada sedikit pun fluktuasi yang terpancar. Suhu api surgawi yang sangat tinggi itu tampak seolah-olah tidak ada. Pemurnian ini berlangsung sekitar 4 jam sebelum Xiaoyan akhirnya membuka matanya. Ia kemudian membuka mulutnya lebar-lebar dan api mengalir deras ke dalam mulutnya secepat kilat bersama darah keemasan. Pakaian di tubuh Xiaoyan hancur berkeping-keping saat darah emas memasuki tubuhnya. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebar dari tubuhnya, menguncang bebatuan jurang di sekitarnya hingga membentuk banyak garis retakan. Xiaoyan tidak punya waktu untuk menghadapi situasi di dunia luar. Setetes darah itu telah berubah menjadi gelombang energi dahsyat yang melesat ke segala arah bagai kuda liar. Darah mulai mengamuk tak terkendali di dalam tubuhnya. Kekuatan destruktif itu diciptakan oleh energi yang meluap-luap. Energi di dalam darah jauh lebih dahsyat daripada yang dibayangkan Xiaoyan. Energi yang dahsyat dan tak terkendali ini bahkan mampu meledakkan tubuh seorang ahli dosun bintang 5 dengan mudah. Untungnya, Xiaoyan saat ini telah jauh melampaui level itu. Perubahan dalam tubuhnya mungkin mengejutkan, tetapi ia segera menenangkan pikirannya. Setelah itu, ia mulai menyerap energi tersebut secara bertahap. Di bawah kendalinya yang sempurna ini, energi ganas yang seperti kuda liar itu juga mulai kembali berada di bawah kendalinya. Perlahan-lahan, energi itu menjadi lembut di bawah api surgawi yang membara, hingga pada akhirnya jejaknya meresap ke seluruh tubuh Xiaoyan. Xiaoyan duduk di atas batu yang menonjol. Hembusan energi yang kuat terpancar dari lubang hidungnya, membuatnya tampak seperti naga yang marah. Energi ini akhirnya menyatu dengan udara, melengkung dan membumbung, lalu menghilang dari dunia ini. Orang ini, semua pelatihannya memakan waktu begitu lama, ucap dokter peri kecil. Dokter peri kecil berdiri di puncak jurang sambil memandangi batu besar tempat Xiaoyan duduk. Ia mendesah tak berdaya dengan suara pelan. Sudah setengah bulan sejak Xiaoyan memasuki kondisi latihannya. Selama setengah bulan ini, ia tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Energi murni yang menakutkan beriak di sekelilingnya seperti awan. Jika seseorang meraihnya, energi itu akan tampak sekental air. Dokter peri kecil dan King Lin tentu saja tahu bahwa Xiaoyan sedang dalam tahap kritis pelatihannya. Karena itu, mereka tidak berbicara keras agar tidak mengganggu Xiaoyan meskipun mereka mengucapkan kata-kata. Mata King Lin menatap dasar jurang yang dalam saat ia berkata, "Kakak Cailin juga tidak menunjukkan aktivitas apapun," ucap King Lin. Permukaan danau yang terus mendidih telah tenang beberapa hari yang lalu. Seluruh mata air 9 tenang telah kembali tenang seperti sedia kala. Cailin yang sedang berada di dalamnya juga tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Cailin seharusnya baik-baik saja. Sebagai piton penelan surga 7 warna, dia seperti ikan yang menemukan mata air di mata air 9 tenang ini, ucap dokter peri kecil sembari menyeringai. Dia bisa merasakan energi gelap dan dingin yang menakutkan yang telah terkumpul di dalam mata air 9 tenang selama bertahun-tahun berkumpul di bagian terdalam danau. Energi itu juga perlahan diserap ke dalam tubuh Cailin. Sepertinya kita hanya bisa menunggu. Menurut kepala sekte Yao Ming, sepertinya bonek iblis surga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bergerak, ucap King Lin. Xiaoyan seharusnya segera selesai, ucap dokter peri kecil mengangguk. Mata indahnya tertuju pada Xiaoyan yang duduk di tengah awan yang berarak. Tak lama kemudian, Xiaoyan perlahan-lahan menarik auranya. Kemungkinan besar ia akan segera berhasil. Menyadari hal itu, King Lin mengangguk. Ia juga duduk di atas batu besar dan diam-diam menunggu Xiaoyan selesai berlatih. Sedangkan Yao Ming telah mengeluarkan perintah untuk menyegel area dalam radius 10.000 kaki dari jurang yang dalam. Selain kedua wanita itu, tidak ada yang akan masuk dan mengganggu mereka berdua yang sedang berlatih. 2 hari berlalu dengan tenang di tengah penantian ini. Awan kental yang terbentuk di sekitar Xiaoyan tiba-tiba memancarkan fluktuasi yang intens saat pagi hari ketika perlahan menyelimuti daratan. Energi alam di sekitarnya seolah terseret oleh sesuatu yang melonjak ke segala arah. Hingga pada akhirnya, energi tersebut berkumpul
menjadi badai energi raksasa di udara di atas Xiaoyan. Ujung badai ini terhubung dengan puncak kepala Xiaoyan. Perubahan tak terduga ini juga menyadarkan Dokter Peri Kecil dan King Lin dari kondisi latihan mereka. Keterkejutan terpancar di wajah mereka saat mengamati fenomena tak biasa ini. Sepertinya pelatihannya hampir selesai, gumam Dokter Peri Kecil. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat di dalam awan tiba-tiba terbuka setelah Dokter Peri Kecil mengucapkan kata-kata itu. Sebuah cahaya energi melesat keluar dan menembus dinding di depannya, membentuk dua lubang hitam dengan kedalaman yang tak diketahui. Ia mengangkat kepalanya, membuka mulutnya lebar-lebar dan menghisapnya dengan kuat. Badai energi setinggi 1000 kaki mengalir deras saat Xiaoyan menghisapnya. Badai itu mengalir melalui tenggorokannya dan memasuki tubuhnya. Semakin banyak energi yang diserap tubuh Xiaoyan, jejak fluktuasi energi mulai merembes keluar. Energi itu memecahkan dinding batu keras di sekitarnya, membentuk retakan besar yang tak terhitung jumlahnya. Batu-batu raksasa berjatuhan disertai suara gemuruh yang keras, hingga pada akhirnya mereka mendarat di jurang yang dalam di bawah. Aktivitas yang muncul dari jurang dalam ini tentu saja menarik perhatian banyak ahli dari suku piton tanah dalam 9 tenang. Wajah mereka terkejut, tetapi mereka hanya bisa berdiri 10.000 kaki dari jurang tersebut. Mereka tidak dapat mendekat untuk menyaksikan fenomena aneh tersebut karena perintah yang dikeluarkan Yao Ming. Beberapa sinar cahaya memancar dari kejauhan. Mereka muncul di atas jurang yang dalam. Yao Ming dan beberapa tetua suku piton tanah dalam 9 tenang yang sangat berpengalaman muncul. Pada saat ini, mata mereka menunjukkan keterkejutan saat mereka menyaksikan Xiaoyan menelan energi di sekitarnya. Aura yang kuat sekali. Kemungkinan besar Tuan Xiaoyan saat ini sedang mendekati doseng bintang kedua kan? Ucap seorang tetua. Yao Ming menggelengkan kepalanya setelah mendengar tebakan itu. Ia kemudian berkata, darah esensi San Iblis mungkin kuat, tetapi tidak mudah untuk naik di kelas doseng. Mampu mencapai doseng bintang 1 tingkat lanjut tidaklah buruk, ucap Yao Ming. Sebagai doseng bintang 2 tingkat lanjut, ia jelas mengerti betapa sulitnya untuk naik melalui setiap level kecil. Namun, mampu melonjak dari doseng bintang 1 awal ke tingkat lanjut, ini sudah melampaui ekspektasiku, ucap Yao Ming. Sedangkan untuk Yao Ming, jika ia mendapatkan semua darah esensi San Iblis, ia akan merasa yakin bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya ke bintang 3 kelas doseng. Namun jika hanya setetes, ia hanya yakin bisa menembus level tersebut dalam 3 tahun. Saat Yao Ming sedang berbicara dengan beberapa tetua di langit, badai energi dahsyat itu menelan seluruh tubuh Xiaoyan. Setelah sisa energi terakhir memasuki tubuhnya, seluruh area perlahan menjadi sunyi. Nafas yang mengandung energi kaya perlahan dihembuskan dari tenggorokan Xiaoyan. Nafas itu mengumpul menjadi cairan yang berhamburan ke bawah. Cairan ini mendarat di beberapa batu besar. Batu-batu itu pun perlahan mengkristal dan tampak seperti batu giok. Xiaoyan tersenyum sopan ketika mendengar ucapan selamat Yao Ming. Ia mengepalkan tinjunya dan merasa cukup puas. Setetes darah esensi San Iblis hampir memungkinkannya melangkah ke bintang kedua kelas doseng. Sulit dibayangkan jika ia melahap seluruh darah esensi itu sendirian. Ia pasti bisa mengejar Yao Ming. Dan karena memiliki api surgawi, api itu memurnikan dan membantunya menyerap sebagian besar energi dalam darah esensi San Iblis. Energi di dalam tubuhnya secara otomatis berubah menjadi pakaian di permukaan tubuhnya untuk menggantikan pakaian yang hancur setelah ia berdiri di tengah kabut. Karena pada levelnya, Douki dapat berubah menjadi apapun hanya dengan pikirannya. Sepertinya Cailin masih berlatih, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan melirik mata air 9 tenang di bawah. Dari persepsinya, ia secara alami dapat merasakan energi gelap dan dingin yang tak berujung di dalam mata air 9 tenang yang melonjak ke sosok makhluk besar. Makhluk besar itu adalah piton penelan surga 7 warna yang telah diubah Cailin. Kepala suku Yao Ming, apakah ada berita tentang suku bonek iblis surga? Ucap Xiaoyan bertanya sambil tersenyum ketika matanya tertuju pada Yao Ming. Senyum di wajah Yao Ming memudar setelah mendengar pertanyaan ini. Ia mengangguk perlahan sebelum menyusul Xiaoyan dengan suara berat. Berdasarkan informasi yang kuperoleh,
suku Ponik Iblis Surga telah mengirim beberapa ahli ke alam kosong untuk membantu 3 pulau naga besar selama beberapa hari ini, ucap Yao Ming. Ternyata mereka memang memilih untuk campur tangan, gumam Xiaoyan tersenyum tipis. Ia tidak terkejut dengan berita ini. Suku Ponik Iblis Surga memiliki niat jahat. Mereka akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan darah naga Ponik. Ketika pulau naga besar itu benar-benar mengabaikan segalanya demi kemenangan, mereka bahkan mengundang musuh ke wilayah mereka. Berapa banyak ahli yang dikirim oleh suku Ponik Iblis Surga kali ini, ucap Xiaoyan. Sebagian besar yang dikirim oleh suku Ponik Iblis Surga kali ini berada di kelas Daosun. Tentu saja tidak banyak orang yang perlu kita khawatirkan. Hanya ada 3 yang perlu kita waspadai. Ketiganya adalah tetua agung di suku Ponik Iblis Surga. Mereka memiliki reputasi yang sangat ganas di dunia binatang ajaib, ucap Yao Ming berbicara dengan ekspresi agak muram. Siapa ketiga orang itu? Bagaimana kekuatan mereka? Ucap Xiaoyan mengangkat alisnya. Ketiga tetua agung ini dikenal sebagai 3 Ponik Iblis Surga, Feng Huang, Kun Huang, dan Ying Huang, ucap Yao Ming dan kembali berkata. Di antara mereka, Feng Huang adalah doseng bintang 2 tingkat menengah, Kun Huang adalah doseng bintang 1 tingkat lanjut, dan Ying Huang adalah doseng bintang 1 tingkat menengah, ucap Yao Ming. 3 doseng, gumam Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Tak disangka, suku Ponik Iblis Surga benar-benar mengerahkan pasukan sekuat itu. Dari sini, terlihat betapa hebatnya kekuatan suku Ponik Iblis Surga. Mereka selalu menjaga kerahasiaan dan mengumpulkan kekuatan yang cukup besar. Selain naga Void kuno, suku Ponik Iblis Surga ini tak diragukan lagi adalah penguasa kedua dari ketiga suku ini di dunia binatang ajaib. Ketiganya sangat kuat. Jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka bahkan bisa melawan doseng bintang 3. Pulau Naga Timur kemungkinan besar akan terancam jika mereka diizinkan membantu ketiga pulau naga itu, ucap Yao Ming. Xiaoyan mengangguk pelan. Apapun masalahnya, mereka tidak bisa membiarkan suku Ponik Iblis Surga campur tangan. Kalau tidak, Pulau Naga Timur milik Xian tidak akan mampu melawan 3 pulau naga besar. Kapan mereka akan bergerak? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas perlahan sambil bertanya dengan suara rendah. Meskipun barisan 3 doseng itu kuat, mereka tidak menakuti Xiaoyan sampai-sampai Xiaoyan tidak berani campur tangan. Mata Yao Ming berkedut mendengar kata-kata Xiaoyan. Hatinya juga terkejut karena keberanian Xiaoyan. Karena Xiaoyan berani campur tangan bahkan ketika menghadapi 3 doseng. Mereka mungkin akan pergi menuju alam kosong dalam waktu 3 hari, ucap Yao Ming. Mendengar itu, Xiaoyan mengangguk pelan. Tatapannya tertuju pada Yao Ming, lalu tersenyum dan kemudian bertanya, "Beranikah kepala suku Yao Ming menyerang dan melumpuhkan suku Ponik Iblis Surga?" ucap Xiaoyan. Yao Ming merenung sejenak. Akhirnya ia tertawa dan mengangguk. Ini adalah sebuah pilihan. Ia harus memilih antara suku Ponik Iblis Surga dan Pulau Naga Timur milik Xian. Yao Xiaotian telah memilih 3 pulau naga besar, sementara Yao Ming memilih Pulau Naga Timur. Kalau begitu, kita akan bergerak besok dan menuju ke alam kosong. Kita akan membunuh mereka dari suku Ponik Iblis Surga 3 hari kemudian, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum tipis melihat Yao Ming setuju. Hasrat membunuh juga terpancar dari suaranya. Singkat cerita di pagi berikutnya, Xiaoyan berdiri di samping jurang. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Matanya menjelajah mata air 9 tenang. Hari ini mereka akan bergerak menuju alam kosong untuk menghentikan bala bantuan dari suku Ponik Iblis Surga. Xiaoyan, sudah waktunya. Kita harus bergerak, ucap dokter peri kecil, terbang dan mendarat tak jauh dari Xiaoyan sebelum berbicara. Baiklah, ucap Xiaoyan mengangguk pelan. Ia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan spiritual yang agung menyebar. Kekuatan itu berubah menjadi formasi spasial yang menyelimuti mata air 9 tenang. Ia telah memasang penghalang deteksi di sini. Penghalang itu tidak hanya melindungi mata air 9 tenang, tetapi juga akan segera mendeteksi aktivitas apapun di dalamnya. Cailin, kau bisa tenang dan berlatih. Tempat ini adalah markas besar suku piton tanah dalam 9 tenang. Yao Ming telah menetapkan area ini sebagai area terlarang dan telah mengirim para ahli untuk menjaganya.
kau tidak akan diganggu. Kau harus kembali ke pavilion bintang jatuh setelah keluar dari tempat pelatihanmu, ucap Xiaoyan. Suara lembut yang terbungkus Doki terpancar ke dalam mata air 9 tenang. Hingga kemudian ia berhenti ragu-ragu saat berbalik dan bergegas ke kejauhan. Di sisi lain, suara gemericik air terdengar dari dalam mata air 9 tenang tak lama setelah Xiaoyan dan dokter peri kecil pergi. Sosok raksasa di dalam mata air itu bergerak pelan. Sepasang mata 7 warna yang besar perlahan terbuka. Ular itu menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah bagian terdalam mata air 9 tenang. Ada kilatan cahaya khusus di mata ular itu. Ia samar-samar merasakan sebuah isyarat samar sejak memasuki mata air 9 tenang ini. Setelah merasakannya selama lebih dari setengah bulan, ia akhirnya dapat memastikan bahwa isyarat ini berasal dari dasar mata air 9 tenang. Dasar itu bukanlah tempat Yao Ming disegel, tetapi itu berada di suatu tempat yang lebih dalam lagi. Namun bahkan Xiaoyan yang dilindungi oleh api surgawi tidak berani pergi sejauh itu. Meskipun perasaan terlindungi ini cukup menyenangkan, aku tetap lebih suka menjadi lebih kuat darimu. Ini mungkin agak sulit sekarang, tapi setidaknya aku harus berusaha sebaik mungkin, umap Cailin. Mata ular 7 warna itu berkedip perlahan saat Cailin segera mengayunkan ekornya. Tubuhnya yang besar diiringi gelombang air saat ia bergegas menuju dasar mata air 9 tenang. Cerita berpindah kepada Xiaoyan dan juga kelompoknya. Saudara Xiaoyan, orang-orang dari suku pondok iblis surga itu pasti akan merobek lubang spasial dari lokasi suku mereka untuk memasuki alam kosong. Kita bisa memasukinya terlebih dahulu dan merasakan fluktuasi spasial apapun. Dengan begitu, kita akan dapat dengan cepat mendeteksi jalur mereka, ucap Yao Ming tersenyum sambil menyarankan sebuah ide kepada Xiaoyan yang berdiri di depan sebuah aula besar. Baiklah, ucap Xiaoyan mengangguk. Kali ini, aku akan menemanimu secara pribadi. Akan ada 6 tetua lainnya juga. Meskipun jumlah kita jauh lebih sedikit daripada suku pondok iblis surga, kita akan mampu menghentikan mereka dari menjalankan misi mereka selama kita mengalahkan 3 tetua agung pondok iblis surga, ucap Yao Ming menunjuk ke 6 tetua di belakangnya sambil berbicara. Xiaoyan mengamati sekeliling. Hanya ada satu pria tua berambut putih di antara mereka yang mampu memenuhi standar tingginya. Tetapi pria ini hanyalah banceng tingkat menengah. 5 orang lainnya hanya berada di sekitar puncak perubahan ke-9 dari kelas Dozun. Sekilas, jelas bahwa barisan ini lebih rendah daripada barisan suku pondok iblis surga. Saudara Xiaoyan seharusnya tidak menyalahkanku. Yao Tian dan tetua pertama telah menghancurkan suku piton tanah dalam 9 tenang kita menjadi begitu menyedihkan, ucap Yao Ming menghela nafas dan berbicara dengan suara yang agak berat. Jika Yao Tian dan tetua pertama mendukungnya tanpa ambisi liar, tak seorang pun tahu seberapa kuat suku piton tanah dalam 9 tenang nantinya. Setidaknya mereka tidak akan jauh lebih lemah daripada suku pondok iblis surga. Apa yang dikatakan kepala suku Yao Ming, sudah bagus kau bersedia membantu, ucap Xiaoyan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kemudian ia melirik dokter peri kecil dan King Lin di sampingnya. Mungkin masih ada jarak yang cukup jauh antara kedua wanita itu dan kelas banceng meskipun mereka telah berlatih selama ini. Tetapi jika mereka bekerja sama, tak seorang pun di kelas Dozun yang akan menandingi mereka. Mereka bahkan hampir mampu bertahan saat menghadapi ahli banceng, dan mereka bisa dianggap sangat membantu. Sudah waktunya kita bergerak, ucap Yao Ming. Yao Ming tersenyum. Tiba-tiba tangannya melambai ke ruang kosong sebelum retakan spasial hitam pekat muncul. Setelah itu, ia menarik kedua tangannya dan sebuah terowongan spasial muncul di depan semua orang. Ayo pergi, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak ragu setelah melihat ruang terkoyak. Ia memimpin dan segera melangkah maju ke celah itu. Dokter peri kecil dan King Lin kemudian juga mengikutinya dari belakang. Semua tetua yang tersisa, aku akan meninggalkan suku piton tanah dalam 9 tenang kepada kalian semua selama aku pergi, ucap Yao Ming berbicara kepada beberapa orang di sampingnya dengan suara yang dalam. Kami mengerti, ucap beberapa tetua dengan cepat menanggapi dengan nada hormat setelah mendengar informasi ini. Kita juga harus pergi, ucap Yao Ming mengangguk setelah mendengar jawaban mereka.
ia melambaikan lengan bajunya dan melangkah masuk ke celah spasial. Keenam tetua itu juga segera mengikutinya. Retakan spasial itu akhirnya mulai menghilang perlahan setelah orang terakhir memasukinya, hingga akhirnya lenyap dari pandangan. Alam kosong itu benar-benar sunyi. Fluktuasi spasial yang sangat intens sesekali terpancar dari ruang hitam. Banyak retakan muncul seperti mulut-mulut besar yang ganas. Sebuah retakan muncul dari kekosongan yang sunyi. Banyak sosok manusia menembus celah itu dan akhirnya muncul di ruang gelap gulita ini. Seberapa jauh tempat ini dari pintu masuk suku Phoenix Iblis Surga? Ucap Xiaoyan sembari menoleh. Ia menatap Yao Ming yang menyerbu keluar dari celah spasial sebelum bertanya. Saudara Xiaoyan bisa tenang. Mata-mata yang kutempatkan di suku Phoenix Iblis Surga punya jejak spasial padanya. Karena itu, aku bisa merasakan posisi suku Phoenix Iblis Surga di ruang ini. Kalau mereka keluar dari suku mereka pasti akan muncul di area itu, ucap Yao Ming tersenyum. Setelah itu, ia menutup matanya dan merasakan sejenak. Akhirnya, ia membukanya kembali dan melihat ke utara. Ayo pergi, ucap Yao Ming. Tubuh Yao Ming bergerak lebih dulu setelah kata-katanya terdengar. Ia melangkah menembus ruang hampa dan melesat maju dengan cepat. Aliran ruang yang liar dan dahsyat itu otomatis menghilang saat memasuki jarak 100 kaki darinya. Setelah mencapai tingkat doseng, aliran ruang hampa yang menakutkan itu tak dapat lagi mengancam. Xiaoyan melambaikan tangannya. Ia memimpin semua orang dan dengan cepat mengikuti Yao Ming. Tempat ini dekat dengan ruang tempat suku Phoenix Iblis Surga berada. Kita pasti akan merasakannya jika mereka menerobos ruang dan masuk, ucap Yao Ming, dan akhirnya berhenti setelah berjalan bolak-balik melintasi alam kosong selama setengah jam. Ia menatap kegelapan hitam yang jauh sambil memberitahu semua orang. Xiaoyan melihat sekelilingnya dan mengangguk kecil. Kemudian ia berkata, aliran kekacauan ruang ini sedikit lebih padat. Ia akan bisa menyembunyikan kita, ucap Xiaoyan. Kalau begitu, kita tunggu saja mangsa kita muncul, ucap Yao Ming tertawa. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Ia pun akhirnya duduk. Kiklin dan dokter peri kecil juga melakukan hal yang sama di sampingnya. Mereka hanya perlu menunggu sampai ikan besar yang dikenal sebagai suku Phoenix Iblis Surga itu menerobos jaring yang telah mereka siapkan. Konsep waktu terasa sangat kabur di alam kosong ini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata di lingkungan yang luar biasa gelap ini. Tak lama kemudian, ruang di suatu tempat yang sangat jauh dari kelompok Xiaoyan tiba-tiba berfluktuasi. Banyak sosok kuat perlahan melangkah melalui celah spasial sebelum muncul di alam kosong ini. Garis retakan perlahan menghilang saat orang terakhir melangkah keluar. 3 orang berdiri di posisi pemimpin kelompok yang beranggotakan lebih dari 20 orang ini. Tatapan mata yang tersisa yang menatap punggung para pemimpin ini semuanya dipenuhi rasa hormat. Operasi ini luar biasa penting. Ini menyangkut apakah suku Phoenix Iblis Surga kita akan mampu sepenuhnya melampaui suku naga Void kuno. Karena itu, jangan ada yang membuat kesalahan. Jika tidak, kalian akan menghadapi aturan suku, ucap seorang wanita berpakaian merah berbicara di antara ketiganya. Nadanya sedingin es dan dipenuhi dengan aura agung. Wanita ini mengenakan gaun merah. Ia tampak berusia 30-an, tetapi auranya begitu kuat hingga menakutkan. Sepasang alis yang agak halus menyatu. Aura jahat yang menyeruak darinya menyebabkan kedua tetua di sampingnya mundur selangkah tanpa disadari. Kami akan mematuhi perintah tetua agung, ucap 2 orang tetua lainnya. Para anggota suku Phoenix Iblis Surga di belakangnya yang merupakan individu-individu yang sangat kuat tidak berani menghentikan teriakan dingin orang ini. Mereka semua buru-buru menjawab dengan nada hormat. Ada 2 wajah yang familiar di antara mereka. Salah satunya tentu saja Feng Qinger yang telah menyimpan banyak dendam dengan Xiaoyan, sementara yang lainnya adalah Jiu Feng yang telah bertukar pukulan dengan Xiaoyan. Ia juga dikenal sebagai calon penerus kepala suku Phoenix Iblis Surga. Keduanya memiliki status tinggi di suku Phoenix Iblis Surga, tetapi mereka tampak sangat hormat di hadapan aura ganas wanita berjubah merah itu. Mereka benar-benar tidak berani meremehkannya. Naga Void kuno, sungguh tak terduga hari ini benar-benar tiba.
Suku Ponik Iblis Surgaku akan makmur setelah perang saudara kalian berakhir. Pada saat itu, aku akan melenyapkan suku kalian sepenuhnya dari dunia ini, ucap wanita berjubah merah itu. Wanita berjubah merah itu tertawa dengan suara tajam dan jahat. Ia kemudian segera melambaikan lengan bajunya. Angin berhembus kencang dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan bagai meteorit. Para ahli dari suku Ponik Iblis Surga juga bergegas mengikutinya. Xiaoyan yang duduk di tengah aliran spasial yang kacau di kejauhan tiba-tiba membuka matanya saat wanita berjubah merah itu bergegas maju. Yao Ming di sisi lain juga membuka matanya. Mereka bertukar pandang, senyum tipis mengembang di wajah mereka. Bersiaplah, mereka dari suku Ponik Iblis Surga akan segera tiba, ucap Xiaoyan.